Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada tahun 2004, saya mengalami sakit malaria tropika. Pada waktu itu, saya naik dari kelas 3 SMP menuju SMA. Saya tidak bisa mengikuti Eptanas. Pada waktu itu juga, di sebelah rumah saya, seorang teman saya laki-laki mengalami malaria tropika, dan dia meninggal. Pada waktu itu juga orang tua saya sangat gundah gulana. Mereka berbagai macam pengobatan sudah dilakukan. Sampai pada akhirnya Tuhan itu baik menunjukkan jalan pada orang tua saya. Kami ke psikiater dan saya diobati. Luar biasa pimpinan Tuhan pada waktu itu. Saya disembuhkan. Padahal wabah di Bengkulu pada saat itu malaria tropika sangat-sangat berat. Banyak anak-anak seusia saya pada waktu itu terkena malaria tropika. Ada yang sembuh, ada yang meninggal, dan dokter mengatakan apabila sudah terkena malaria tropika hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama akan mati, dan yang kedua dia harus gila. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya benar-benar mendapatkan mukjizat dari Tuhan Yesus. Saya sembuh dan saya sampai hari ini sehat, tidak pernah kambuh lagi malaria tropika saya benar-benar dipulihkan oleh tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, pada waktu saya mengalami sakit malaria tropika, saya bermimpi bertemu Tuhan Yesus, di mana dalam mimpi itu Tuhan menggendong saya. Dia memilih saya, hanya saya yang dipilih. Pada waktu itu banyak sekali anak-anak kecil lainnya, tapi saya yang digendong. Dan saya yakin bahwa pada waktu itu Tuhan mau berkata bahwa saya pasti bisa sembuh, dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam pengalaman saya mengalami malaria tropika. Demikian kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita. Kita sudah tiba di puncak pelajaran kita dari seri pendalaman Alkitab sepanjang 1 triwulan ini. 12 topik telah kita pelajari, telah disajikan, dan ini merupakan puncak atau pelajaran terakhir daripada seri pelajaran sepanjang 1 triwulan ini. Judulnya adalah Kehidupan Perjanjian Baru. Nah, inti utama yang disajikan sepanjang 1 triwulan ini adalah bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Dan Allah mengadakan perjanjiannya untuk meneguhkan rencana keselamatan itu. Dan saat yang sama, kita juga berjanji untuk menurut setia dan hidup dalam kebenaran akan perintah-perintah Tuhan. Dari hasil puncak dari perjanjian adalah hidup kekal di dunia baru. Tapi kita tidak perlu menunggu dunia baru itu datang baru kita menikmati hasil perjanjian itu. Nah, kita bisa menikmatinya mulai dari sekarang. Sebab ada banyak berkat dari perjanjian itu, dan berkat itu begitu luar biasa. Dan yang kita pelajari sepanjang minggu ini itu baru sedikit daripada berkat atau hasil daripada perjanjian itu sendiri. Nah, di ayat hafalannya di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Inilah tujuan apa? Kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus menetapkan perjanjian baru dengan darahnya. Perjanjian ini nyata, bukan suatu teori, bukan juga doktrin yang bersifat filsafat, atau hanya sekedar sebuah pelajaran semata, bukan. Nah, perjanjian dengan Allah ini dapat mengubah hidup kita dan juga memperbaharui akan kehidupan kita. Apa yang diberikan oleh perjanjian yang baru kepada
kehidupan kita. Paling sedikit ada 5 berkat atau hasil yang bisa kita nikmati sebagai hasil perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang pertama adalah berkat sukacita. Yang kedua, bebas dari perasaan dikuasai dosa. Yang ketiga, kita memiliki hati yang baru. Yang keempat, kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Dan yang terakhir, kita mempunyai misi, yaitu mengabarkan kabar baik kepada orang yang belum mengenalnya. Nah, sekarang kita lihat hasil pertama adalah sukacita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi apa? Menjadi sempurna. Nah, jadi di sini Yohanes menjelaskan keuntungan sebagai umat perjanjian adalah mendapatkan apa? Janji sukacita. Nah, Yesus berjanji bahwa kita akan menikmati sukacita penuh setelah Dia datang yang kedua kali. Kita bisa menikmati sukacita ini sekarang juga, ya. Tidak perlu tunggu sampai dunia baru nanti. Tapi kita bisa menikmatinya hari ini juga. Hal tersebut merupakan bagian daripada integral dari kerajaan Allah saat ini. Ya. Roma 14 ayat 17. Dan bagian daripada buah Roh Kudus. Sukacita ini bukanlah sebuah kebahagiaan yang dangkal, ya. Tapi adalah kedamaian Sebuah kedamaian dalam batin atau dalam jiwa. Nah, Petrus mengatakan bahwa percaya saja kepada Yesus adalah cukup untuk menerima sukacita tersebut. Seperti yang dijelaskan Rasul Yohanes, sumber sukacita kita adalah merenungkan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus serta memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Nah, jadi di sini satu yang penting adalah bahwa ada banyak hal terjadi di sekitar kita yang mungkin juga merampas sukacita kita. Tetapi dengan adanya sukacita dari Tuhan ini, kita dapat mengerti bahwa Yesus memberikan jaminan penyertaan kepada siapa? Kepada kita. Dia telah membuka jalan supaya kita bisa masuk ke dalam hubungan yang dekat dengan Dia. Dan salah satu hasil daripada hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah ada sukacita dalam hati. Sukacita ini muncul karena penyertaan Tuhan atau karena kita bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dalam Alkitab dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 8-9, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi kita bisa mendapatkan sukacita apapun di lingkungan atau dalam situasi kita, bagaimanapun yang kita alami. Sebab Alkitab berkata, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi inilah hasil yang pertama daripada perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita menikmati sukacita, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Nah, hasil kedua adalah kita akan bebas dari perasaan dikuasai dosa. Atau bebas dari perasaan rasa bersalah. Nah, dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di ayat 4 dikatakan juga, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Maka tak seorang pun dari kita itu akan hidup di bawah stigma rasa bersalah. Karena ayat ini
menyatakan tidak ada penghukuman bagi kita. Namun dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus apa? Yesus mengampuni kita dari segala dosa kita. Melalui apa? Darah dalam perjanjian baru. Nah, jadi oleh karena kita telah diampuni, maka sekarang kita bebas dari rasa bersalah. Jadi tidak lagi rasa bersalah terus. Mereka yang telah diampuni, mereka bebas dari rasa bersalah. Ya, tentunya waktu kita berdosa, kita menyesal, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan, lalu kita bertobat dan apa? Tidak lagi mengulangi dosa yang sama, atau tidak lagi membuat dosa yang baru. Betul-betul kita hidup dengan pengampunan itu yang dari Tuhan itu. Kita bertumbuh di dalam penurutan dan karakter dan tabiat. Maka sekarang kita tidak perlu lagi Pak, tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Karena apa? Kita sudah diampuni. Jadi Allah membebaskan kita dari dosa dan penyesalan yang mendalam yang kita tadinya mungkin alami. Nah, karena dalam Yeremia 31 ayat 34 mengatakan bahwa Tuhan apa? Melupakan dosa-dosa kita. Harusnya pun apa? Kita pun melakukan hal yang sama, ya. Tidak lagi hidup dalam penyesalan dan juga rasa bersalah. Nah, ini bukan berarti bahwa kita harus menyangkal dosa-dosa kita, ya. Kita mengakui kita orang berdosa. Tapi karena Yesus telah mati bagi kita, Dia telah membayar dosa-dosa kita, maka sekarang kita tidak lagi hidup dalam apa? Dalam penghukuman dosa, di bawah penghukuman dosa. Tapi di bawah apa? Kasih karunia Tuhan. Itulah berkat yang kedua. Lalu kemudian berkat yang ketiga dari hasil perjanjian itu adalah kita sekarang diberikan hati yang baru, ya. Nah, dalam 1 Yohanes 4:16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Nah, jadi kata kita telah mengenal, kita telah percaya, ya. Allah itu kasih. Jadi semua ini menunjukkan hubungan kita yang baik, yang dalam kepada Tuhan. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, kita mengenal Dia, siapa Dia, kita pun akan kemudian hidup seperti Dia. Itu sebabnya mereka yang ada dalam Tuhan, maka juga apa? Akan hidup seperti Dia, ya. Mengasihi dan memiliki hati yang baru, ya. Bukan lagi hati yang cemar. Dalam Yeskiel 36 ayat 26, Yeremia 31 ayat 33, di sana dijelaskan tentang hati dan perasaan kita yang diubahkan waktu kita mengenal kasih Allah dan percaya kepadanya. Maka kita akan diberikan hati yang baru. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, katanya. Dan cara pikir serta perasaan apa? Perasaan yang baru. Jadi inilah berkat daripada perjanjian baru itu. Nah, kemudian dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31, tadi kan hukum Allah itu sebagai tanda perjanjian Tuhan. Maka hukum itu bukan lagi hukum yang hanya tertulis dalam buku, dalam loh batu, tapi dia akan tertulis dalam loh hati kita. Tertulis dalam pikiran kita. Jadi kita akan menuruti Dia, kita akan mengasihi Dia, menuruti perintahnya, dan mengasihi apa? Sesama kita manusia. Jadi pada waktu Yesus hidup dalam hati kita, maka iman dan pemahaman kita tentang kasihnya itu akan apa? Akan bertumbuh. Itu otomatis itu. Kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan keallahan, ya.
Sehingga kita siap untuk mencerminkan apa? Tabiat Kristus. Jadi inilah yang akan terjadi dalam hidup kita manakala kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Kita akan diberikan hati yang baru, kita akan sanggup untuk menuruti perintah Tuhan, mengasihi sesama, dan kita akan bertumbuh di dalam pengalaman hidup bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Lalu kemudian yang keempat adalah manakala kita hidup dalam perjanjian itu, kita akan menerima berkat, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ayat yang kita sangat mengenalnya, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini adalah kata-kata Yesus bahwa ada kehidupan bagi mereka yang percaya. Kalaupun mereka sudah mati, Tuhan akan membangkitkan mereka. Nah, ada dua kematian yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama adalah kematian yang pertama, yaitu kematian akibat dosa yang semua kita akan alami. Kejadian 3 ayat 19. Yang kedua adalah kematian kekal, yaitu upah dosa, ya. Itu nanti yang akan di dalam Wahyu pasal 20 itu ya, ayat 15, bahwa barang siapa yang tidak namanya ditemukan dalam buku kehidupan, mereka akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kekal. Nah, Yesus meyakinkan kita bahwa kita tidak akan menderita kematian yang kedua, yaitu yang kekal. Kenapa? Oleh karena Alkitab mengatakan bahwa mereka yang percaya kepadanya, yang setia, itu akan hidup selama-lamanya kekal dalam kerajaan surga. Inilah pengharapan yang kita akan dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah berkat dari perjanjian baru itu adalah ada misi di dalam pundak kita yang harus kita bawa, kita kabarkan. Nah, itulah sebabnya dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan kepada orang-orang percaya, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jadi orang-orang percaya memiliki satu tugas, yaitu untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi kita yang mengaku sebagai umat perjanjian, maka misi kita adalah apa? Memberitakan Injil. Nah, karena sukacita, bebas dari perasaan dikuasai dosa, hati yang baru, pengharapan akan hidup kekal, semua berkat ini tadi, hasil-hasil perjanjian ini, kita tidak boleh menyimpannya untuk diri kita sendiri, ya. Tapi kita harus bagikan kepada orang lain. Sebab kita tidak hanya ingin diberkati sendirian, selamat sendirian, tapi kita ingin juga menyelamatkan ada banyak orang yang belum menerima pekabarannya. Jadi ini adalah satu misi, tapi dampaknya kekal. Nah, ini akan mengubah nasib banyak orang, ya, yang menerimanya. Yang tadinya tidak percaya, mereka menjadi percaya. Yang tadinya tidak punya pengharapan, mereka punya pengharapan. Dan akhirnya apa? Memiliki hidup yang kekal. Ketika melalui Yesus kita masuk ke dalam sentosa, maka surga dimulai di sini. Kita menyambut undangannya. Mari, belajarlah daripadaku. Dan dalam hal yang demikian kita memulai hidup kekal. Surga adalah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Allah melalui Kristus. Semakin lama kita berada dalam kebahagiaan surgawi, semakin besar kemuliaan dibukakan bagi kita. Dan semakin kita mengenalnya,
semakin besarlah kebahagiaan kita. Ketika kita berjalan dengan Yesus dalam kehidupan kita saat ini, kita dapat dipenuhi dengan kasih-Nya, dikenyangkan oleh kehadiran-Nya. Hidup dalam perjanjian baru dengan Tuhan, itu akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Ada sukacita, ada bebas dari rasa bersalah, kita memiliki hati yang baru, kita memiliki pengharapan akan hidup kekal, dan sementara kita menantikan semua ini, kita punya tugas untuk apa? Memberitakan Injil kepada setiap orang. Demikian ringkasan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Mari terus belajar. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.